Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya. Jika sudah, mari kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, di mana Jinwo mengepalkan tangannya yang bersiap memukul kepala bos iblis dan boom. Monster terpental sangat jauh karena pukulan dari Jinwo. Bahkan Jinwo juga terkejut dengan pukulannya sendiri yang terlalu kuat. Dia baru menyadari jika tidak sengaja menambahkan semua sisa statnya ke strength. Seperti notif itu cuy, kalian baca sendiri ya. Tetapi dari pukulan Jinwo tidak berdampak banyak kepada bos iblisnya. Tak lama monster menggunakan skillnya yang membuat tekanan begitu besar. Jinwo bahkan terhempas dari pancaran kekuatan monster. Jinwo berpikir, skill yang bos iblis gunakan ini sama saja dengan bos elf yang digunakan kemarin. Bos iblis melompat ke arah Jinwo. Dengan kecepatan yang bertambah dari sebelumnya, bahkan Jinwo yang merasakan perubahannya berpikir, sepertinya aku tidak bisa menghindari serangan yang sekarang. Kemudian Jinwo berteriak, Iron! Dengan cekatan Iron menuju ke arah Jinwo dan melemparkan tambang yang besar miliknya. Dengan santai Jinwo menangkapnya dan langsung digunakan berlindung dari serangan bos iblis. Tak lama bos iblis langsung memukul dengan kencang, yang membuat tanah di sekitar menjadi hancur. Karena serangan terus dihempaskan tanpa henti, Jinwo cuma berlindung di tameng. Dia berpikir, aku bisa menahan serangan ini karena stat-statku yang kutambahkan. Tapi aku membutuhkan celah untuk bisa menyerang balik. Ketika dia sedang melakukan serangan, aku akan menyerangnya. Kemudian Jinwo melompat di udara, tetapi dia baru menyadari jika bos iblis sudah merencanakannya. Kemudian serangan akan mengenai Jinwo. Dia berpikir sangat sial karena berada di udara. Aku tidak bisa menghindarinya kalau saja aku bisa menggerakkan tubuhku. Tunggu, menggerakkan tubuhku? Jinwo yang baru saja menyadarinya langsung menggunakan skillnya untuk memanfaatkan serangan monster untuk mendorong ke belakang. Alhasil, Jinwo bisa selamat dari serangan yang berbahaya tadi. Dia berpikir, aku bisa melukai dia dengan pedangku hanya di bagian kepala. Tapi pada saat aku sedang membaca gerakannya, aku sangat kesusahan dan tidak bisa sembarangan menyerang kepalanya. Aku harus menghentikan gerakan bos iblis itu yang menjijikkan terlebih dahulu. Kemudian Jinwo melirik ke sebuah gedung yang akan roboh. Dia tersenyum karena mendapatkan ide. Dia mencoba berlari ke arah gedung dan bos iblis terpancing yang mengikuti Jinwo dari belakang. Dengan kecepatannya Jinwo memanjat gedung dengan mudah. Dia berkata, kalau kamu berlari secepat itu, kamu pasti tidak bisa langsung berhenti kan? Walaupun kamu menyadarinya, sekarang sudah terlambat untuk menghindarinya. Kemudian Jinwo mencoba menyerang dengan kecepatannya. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang bos iblis yang membuat bahunya berdarah. Bahkan bos iblis meraung kesakitan karena serangan Jinwo. Kemudian kita berpindah di kos-kosan. Pak Hae-jin dan ketua penyidik mencoba mencari Jinwo. Walaupun bertanya ke semua tetangga, mereka juga tidak tahu keberadaan Jinwo saat ini. Ketua penyidik berkata, kira-kira Hunter Sung Jinwo kemana ya? Pak Hae-jin menjawab, kata adiknya dia sedang jalan-jalan sama teman-temannya selama 1 minggu. Ketua penyidik bertanya, kenapa Anda kok bisa tahu keberadaannya? Pak Hae-jin pun menjawab, aku sering kontakan dengan Hang Sung-yi. Dia itu yang bersama Sung Jinwo saat memasuki Dongwen, dan aku bertanya kepada dia. Karena dia dekat dengan adiknya Jinwo, sia-sia juga kita datang ke sini. Ketua penyidik pun menjawab, tidak ada tanda-tanda dia keluar negeri, karena menurut pelacak milik Asosiasi Hunter, terakhir kali dia berada di kota. Dia itu menghilang kemana ya? Kemudian kita beralih ke pertempuran Sung Jinwo. Monster yang meraung kesakitan karena terkena serangan, tetapi Jinwo masih berusaha menyerang. Dia melompat tinggi, menerjang ke arah bos iblis, dan boom, langsung teler cuy monsternya. Buset. Karena bos sudah dikalahkan dan sesuai kesulitan menghadapi bos iblis, Jinwo mendapatkan drop item yang berkualitas tinggi. Seperti itulah yang didapat Jinwo cuy, kalian baca sendiri ya. Jinwo juga mencoba memakai itemnya. Dia berpikir, apakah aku bisa menemukan sisa dari set item ini kalau aku terus memburu iblis di sini? Kemudian Jinwo mencoba bola sihirnya. Dia berpikir juga, item ini bisa menggandakan serangan isir.
Karena Jinwo sangat penasaran, dia memanggil pasukannya dan menyerahkan bola sihirnya untuk menguji ke sebuah gedung yang besar. Penyihir mengeluarkan bola api, tetapi Jinwo terkejut karena ukurannya sangat besar dari sebelumnya. Kemudian bola dilemparkan yang membuat gedung meledak sangat kuat. Jinwo mengambil kembali bola sihirnya. Dia sangat terkejut karena di deskripsi tidak ada tulisan yang jelas untuk kegunaannya. Jinwo pun berpikir, kalau aku tidak bisa memberikan item ini ke orang lain, karena item ini membuat hunter pengguna sihir menjadi gila. Kemudian kita berpindah lagi ke Amerika. Wang Dongsu berkata, aku tidak menyangka kalau ada kejadian yang menarik ketika aku sampai di Amerika. Ada monster yang bisa berbahasa manusia dan dia orang Korea. Sung Ilwan pun menjawab, woi, aku sudah bilang, aku ini bukan monster. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA. Wang Dongsu pun berkata, tetap saja, kami harus tetap siaga karena kamu sudah dongol keluar Dongwen. Karena bisa saja ada monster yang menyamar menjadi manusia. Jika kau mau bekerja sama, ini semua akan cepat selesai untuk investigasinya. Baiklah, aku akan bertanya kepadamu. Apakah kamu mati di dalam Dongwen? Atau kamu bertahan hidup di sana selama 10 tahun? Ataukah kamu mayat hidup? Sung Ilwan menjawab, tidak mungkin. Yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Aku juga akan bertanya kepadamu, Dongwen dan monster. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang topik ini? Wang Dongsu yang mendengar pertanyaannya tidak bisa menjawab. Kemudian Sung Ilwan berkata, kamu ingin mengatakan kalau kamu tahu sesuatu. Padahal semua itu hanyalah awal dari perang yang sesungguhnya. Dan di antara mereka, ada bencana terhebat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Wang Dongsu bertanya, lalu tujuanmu sebenarnya apa? Sung Ilwan menjawab, untuk menghentikan bencana yang akan datang. Tetapi aku tidak bisa mengatakan bencana tersebut. Wang Dongsu berkata, manusia yang datang untuk menghentikan bencana tidak bisa memberitahukan bencana yang dimaksud. Bukankah kita bisa mengalahkannya jika saling bekerja sama? Dengan santai Sung Ilwan menjawab, kamu yang lumayan kuat, seharusnya sudah tahu masalah ini. Walaupun orang lemah bersatu, mereka hanya akan digunakan sebagai bidak saja. Wang Dongsu sedikit marah karena diremehkan. Dia berkata, jadi hanya kamu yang bisa menghentikannya. Kalau begitu tidak ada gunanya berurusan denganmu lagi. Kamu masih memiliki keluarga. Istrimu bernama Pak Kyung Hee. Kamu juga memiliki 2 anak. Ketika Wang Dongsu membaca profilnya sangat terkejut karena dia adalah ayahnya Sung Jinwo. Kemudian Wang Dongsu mengeluarkan aura yang kuat. Karena Sung Ilwan penasaran, dia bertanya, apa-apaan dengan hamba membunuhmu itu? Wang Dongsu dengan senyum seramnya menjawab, sudah kubilang, kalau kamu tidak boleh bertanya. Karena terpancing, Sung Ilwan juga mengeluarkan pancaran kekuatan sambil berkata, aku hanya ingin mendengar jawabanmu. Dengan perbincangan yang menegangkan, Wang Dongsu berkata, aku baru saja kembali dari Korea Selatan. Aku sudah tahu dengan baik keadaan anakmu itu. Sekarang anakmu sudah mati. Kamu bisa memberikan surat wasiat ke anakmu secara langsung. Sung Ilwan yang mendengar penjelasannya sangat terkejut. Kemudian kita berpindah di dalam Dongwen, di mana banyak sekali pasukan zombie yang bangkit untuk menyerang. Jinwo berkata, bangkitlah. Buatlah sebuah jalan agar aku bisa menyerang bosnya. Semua pasukan bayangan pun mulai menyerang dan pertempuran terjadi. Tetapi dengan mudah, tentara milik Jinwo bisa mengalahkannya. Bos zombie yang melihat pertempuran juga terkejut. Jinwo berkata, kamu pasti terkejut dengan kekuatan tentaraku. Kamu pasti tidak menduga semua ini kan? Jinwo berpikir, memangnya mayat hidup bisa merasakan takut? Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung menyerang bos zombie. Bahkan sekali serang, bisa membuat bos zombie terpotong-potong. Dan tak butuh waktu lama, semua zombie bisa dikalahkannya oleh pasukan prajurit bayangan. Jinwo berpikir, kekuatan sihir iblis ini sangat kuat,
dan dia bisa mengendalikan ratusan summon lebih banyak daripada milikku. Sebenarnya aku ingin mengubahnya menjadi tentara bayanganku, tetapi aku tidak tahu alasannya. Aku tidak bisa mensummon iblis-iblis ini. Jinwo juga mendapatkan item dari mengalahkan bos lantai. Kemudian dia memakainya. Jinwo merasa jika efeknya sama seperti naik level 5 kali. Dan tinggal satu item lagi supaya Jinwo bisa melengkapi setnya. Tetapi quest sudah selesai. Jinwo berpikir, ini adalah batasanku. Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk melanjutkan. Kemudian Jinwo mencoba membuka hadiah yang didapatkan. Tetapi Jinwo masih bingung untuk memilihnya. Dia tidak ingin memilih dengan ceroboh, karena nanti pasti akan menjualnya lagi di toko. Jadi Jinwo harus memilih sesuatu yang sangat dibutuhkannya. Kemudian Jinwo memilih kotak random. Karena itu Jinwo bisa menaikkan level dengan mendapatkan item yang langka. Setelah kotak random dibuka, Jinwo mendapatkan kunci lagi. Jinwo juga terkejut dan berpikir, aku belum pernah melihat item tanpa deskripsi. Ini kunci untuk apa ya? Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung memasukkan kuncinya di inventory. Kemudian Jinwo membuka hadiah kedua. Dia mendapatkan bonus stat sebanyak 20. Dan seperti yang kalian lihat cuy, Jinwo memasukkan semua bonus statnya ke inteligensi. Kalian baca sendiri ya cuy, susah bacanya bahasa Inggris. Kemudian menerima hadiah ketiga. Jinwo mendapatkan sebuah gulungan. Ya seperti di gambar ini cuy. Kalian baca sendiri ya. Setelah selesai, semua kita berpindah ke sebuah gedung. Sebuah bangunan yang roboh, yang terbakar. Seorang pemadam kebakaran bertanya, kudengar ada pertarungan rank S di sini. Daratan di sekitar sini sudah berubah dan semuanya akan menjadi reruntuhan. Tetapi dengan pertarungan yang bisa selesai dengan kerusakan seperti ini, berarti lawannya sangat kuat. Direktur menjawab, benar, tadi ada pertarungan dan lawannya sangat hebat. Saking hebatnya, Hunter Wang Dongsu dikalahkan sebelum kerusakannya semakin parah. Kemudian kita berpindah lagi di rumah sakit, di mana Sung Jinwo sedang menjenguk sang ibu. Dia mengeluarkan item gulungan. Nih cuy, kalian baca ya kegunaannya. Dan yang difoto ini adalah ramuan untuk segala penyakit yang kemungkinan bisa membuat ibunya Jinwo terbangun. Tetapi untuk membuatnya, Jinwo membutuhkan 3 item. Dan dia sudah memiliki 2 item lagi. Tinggal 1 yang tersisa. Dia berpikir bisa mendapatkannya di lantai atas, atau dari bos terakhir di lantai tertinggi di kastil iblis. Jinwo berpikir, kalau aku bisa menyelesaikan kastil iblis, aku bisa mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan. Aku sudah menaikkan level sebanyak 16 ketika menaiki kastil iblis, dan semua itu selama seminggu. Dan sekarang, aku sudah menjadi rank S. Aku tidak perlu takut dengan apa-apa lagi. Keesokan harinya di sebuah asosiasi hunter, Jinwo mendaftarkan dirinya. Pegawai berpikir, ada hunter yang datang setelah tidak bisa menerima kenyataan. Setelah melihat profil yang dimiliki Jinwo, pegawai pun langsung menelpon ketua serikat. Dia berkata, Master, ini tentang masalah hunter yang Anda ceritakan sebelumnya. Dia benar-benar datang. Ketua menjawab, apakah dia masih di situ? Pegawai juga menjawab, benar. Dan dia baru saja mendaftar. Dia datang untuk mengevaluasi ulang ranknya. Jinwo menunggu di antrian. Dari sudut pandangnya, dia merasa tidak ada perubahan. Dia berpikir, kuil kecil tidak punya banyak hunter yang bergabung dengan mereka. Jadi orang-orang itu bahkan sampai menunggu dan mencoba merekrut hunter yang selesai evaluasi. Bahkan mereka tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan domain tingkat tinggi. Jadi tidak aneh tingkat kecelakaan yang mereka punya juga tinggi. Udah bergiliran dan banyak hunter yang sudah melihat ranknya. Seorang hunter dengan percaya diri berkata, selama takdirmu tidak ada di rank E, masih ada yang bisa dimakan di meja makan. Ada juga yang gugup sambil berkata, aku bisa dapat pinjaman kalau aku bisa masuk kuil yang besar. Aku bisa membayar hutang dan aku bisa hidup bersama dengan putriku lagi. Aku harus setidaknya rank C. Jinwo yang melihatnya berpikir, rank akan merubah segala kehidupan.
Kekuatan seorang hunter ditentukan oleh rank mereka. Tidak peduli seberapa banyak aku berlatih, baik itu berperang maupun berlatih tubuh, tidak akan bisa mengimbangi jarak rank yang sudah tertanam di dalam tubuh mereka. Bahkan Tuang Song Jiul yang selalu berlatih pedang tidak bisa menandingi Kang Taixi karena perbedaan rank. Bahkan aku sendiri sudah melakukan banyak raid, tapi aku belum bisa lepas dari rank E ku. Tetapi sekarang sudah pasti ada perbedaan. Kemudian hunter yang tadi masuk ruangan dengan semangat, sekarang setelah keluar, dia sangat loyo. Ketika sudah mengerti hasilnya yang cuma rank E, melihat hunter lainnya dengan rank yang rendah membuat seorang bapak gugup. Seorang pegawai berkata, "Silakan masuk, Pak. Apa Anda merasa tidak enak badan?" Bapak tersebut menjawab, bukan seperti itu. Aku sedikit gugup saat ini, jadi bisakah kamu masuk duluan?" Jinwo yang mengerti situasinya menjawab, "Baiklah, saya akan masuk duluan." Setelah memasuki ruangan, Jinwo mengisi formulirnya, tetapi pegawai terkejut karena Jinwo cuma rank E. Dia berpikir, kenapa rank E selalu datang untuk meminta evaluasi ulang? Apakah dia belum percaya dengan hasil dari asosiasi? Setelah selesai mengisi formulirnya, pegawai berkata, "Apa Anda ingin mengevaluasi rank ulang? Tolong letakkan tangan Anda di kristal hitam dan tunggu sebentar." Kemudian Jinwo menurutinya dan bola sihirnya mulai bercahaya keemasan. Pegawai yang melihat komputer merasa bingung karena selalu error. Walaupun diulang, komputer mengalami error. Karena merasa bingung, dia berkata, "Kenapa dengan mesinnya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kami mencoba mengulanginya dan terus gagal." Tak lama, datang pegawai yang lain. Dia berpikir, "Aku datang karena ingin tahu kenapa pegawai ini kebingungan." Tapi apa sungguh terjadi sesuatu? Kemudian dia mendekat dan berkata, "Jadi ada masalah apa?" Pegawai cewek pun berkata, "Lihat, ketika aku mengevaluasi rank milik seorang hunter, tetapi selalu error. Dan saya tidak mengerti apa yang terjadi pada mesinnya." Pegawai cowok pun sangat kaget. Dia berpikir, tidak ada yang terjadi sejak terakhir kali Chae-in mengevaluasi ranknya. Dan sekitar 2 tahun lalu, sampai sekarang pertama kalinya bagi pegawai baru yang belum pernah mengalaminya. Kemudian dia berkata, "Berapa lama kau sudah bekerja di sini?" Si cewek menjawab, "Sekitar 6 bulan. Apa ada yang salah asisten manajer?" Si cowok menjawab, "Ini bukan error, tapi tidak terukur. Apa kamu tidak mengerti artinya? Detektor kita tidak mampu mengukur kekuatan sihirnya." Pria ini dari Korea Selatan ke-10. Dia seorang rank S. Kemudian kita berpindah di atas atap gedung. Ada ketua Wo Jin-chul dan ketua serikat Choi Jong-in. Mereka membahas Dongwen Bri kemarin. Karena banyak yang mengira bahwa yang menyelamatkan hunter-hunter kemarin adalah Wang Dongsu. Tetapi ketua Wo Jin-chul menjelaskan siapa saja yang bersangkutan dari penyerangan Dongwen kemarin. Di tengah perbincangan, ketua serikat berkata, "Kenapa hari ini di gedung B agak ramai? Apakah cuma aku saja yang sedikit sensitif pendengaranku?" Ketua Wo Jin-chul menjawab, "Hunter baru mungkin menyebabkan keributan karena ranknya. Aku akan ke sana memeriksanya." Karena ketua serikat merasa penasaran, dia memutuskan untuk memeriksanya juga dan berkata, "Ayo kita ke sana bersama, aku juga penasaran." Kemudian kita berpindah di dalam ruangan yang sedang menunda evaluasi karena alat detektor yang sekarang tidak mungkin bisa mengukur kekuatan sihir Sung Jinwo. Pegawai berkata, "Untuk memakai detektor yang tingkat lebih tinggi, bisa Anda datang beberapa hari lagi ya Sung Jinwo?" Sebelum menjawab, semua orang melihat sangat terkejut karena mereka bisa melihat evaluasi seorang rank Hunter S. Tak butuh waktu lama, ketua serikat pun sudah datang. Orang-orang yang melihat kehadirannya sangat terkejut karena kuil terbaik Korea Selatan bisa hadir di gedung evaluasi. Kita lanjut di video selanjutnya ya bro.